Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Nur Aini Septiasi Mawadah dan Raga Negara Fadilah Kelana yang membahas prinsip-prinsip administrasi pendidikan. Jadi pengertian prinsip administrasi pendidikan adalah prinsip itu adalah titik tolak. Jika dimasukkan ke dalam administrasi pendidikan merupakan titik tolak embarkasi dan administrasi pendidikan tersebut, karena sebuah prinsip bersifat bertenaga, sempurna, dan tidak boleh dinafikan dalam pelaksanaan suatu acara tertentu. Adapun pembagian prinsip-prinsip administrasi pendidikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu prinsip efisiensi. Tenaga administrasi dapat berhasil jika tugasnya memakai segala aspek yang ada, seperti energi, asal, dana, serta fasilitas yang terdapat secara efisien. Seorang administrator harus mampu memanfaatkan sebaik mungkin dalam pengelolaan aktivitas pengadministrasiannya. Dalam prinsip ini, penghamburan dana yang tidak menentu dan penghamburan biaya menunjukkan pengelolaan administrasi yang buruk dan berdampak negatif. Agar prinsip efisiensi ini dapat terlaksana, maka seluruh objek administrasi harus disusun secara baik dengan menggunakan penerapan prinsip efisiensi yang relevan dengan tujuannya. Di dalam prinsip efisiensi ini, pengorganisasian harus menyusun pembagian tugas, wewenang, serta tanggung jawab secara rinci kepada para personal dalam organisasi agar terciptanya korelasi kerjasama yang harmonis dan mencapai tujuan yang ditetapkan. Yang kedua, prinsip pengelolaan. Prinsip pengelolaan ini, administrator ialah manajer yang menggunakan langkah-langkah manajemen dengan baik, yaitu dengan merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengontrol. Dengan demikian, sasaran yang dituju menjadi simpel dan bisa dicapai dengan baik. Program yang dijadwalkan dirancang secara hierarkis atau sistematis, serta mendahulukan segala prioritas sebagaimana mengatur dan menjadwalkan program jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Setiap program memerlukan perencanaan terlebih dahulu sebelum dilaksanakan. Langkah-langkah pada perencanaan meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, memilih dan merumuskan tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua, meneliti dilema atau masalah atau dalam pekerjaan-pekerjaan yang akan dilakukan. Ketiga, mengumpulkan data dan isu-isu yang diperlukan. Keempat, menentukan tahap-tahap atau rangkaian tindakan. Yang kelima, merumuskan bagaimana problem persoalan itu bisa dipecahkan dan bagaimana pekerjaan-pekerjaan itu akan diselesaikan. Yang ketiga, ada prinsip pengutamaan tugas pengelolaan. Administrator bertanggung jawab dan berpegang pada amanah buat mengutamakan tugasnya. Apabila prinsip ini dilanggar, prinsip efisiensi akan terabaikan, bahkan akan hanya memboroskan porto. Aplikasi yang di luar tanggung jawab administrator hanya akan kejalin semua tugas administratif yang ujung-ujungnya tugas pengelolaan tidak terkontrol dengan baik serta benar. Dikelola adalah diurus dengan baik serta sahih yang mengikuti sistem yang telah terbangun sebelumnya. Sistem dan tata kerja mengikuti visi dan misi yang ditetapkan sebelumnya. Sebuah lembaga pendidikan memiliki visi serta misi eksklusif, yang darinya dibuat pola kerja terpadu berkaitan dengan tugas-tugas dan fungsi administratif. Pengelolaan dapat menjadi unsur yang sangat vital buat mencapai tujuan visibilitas yang telah ditetapkan. Yang keempat, ada prinsip kepemimpinan yang efektif. Pemimpin yang baik ialah pemimpin yang tidak menyalahkan bawahan, melainkan mengingatkan serta menyarankan sebaliknya. Bawahan yang baik tak pernah menggugat serta gusar kepada atasan, melainkan meluruskan sepanjang masih ada konteks profesionalitas yang terdapat di atas hukum yang disepakati. Seorang pemimpin harus menyebarkan korelasi yang baik menggunakan seluruh bawahannya, cerdas merealisasikan human relationship. Seluruhnya bekerja atas kesadaran penuh, tulus, dan tidak merasa ditekan atau dipaksa. Kesadaran ini sangat berperan pada pencapaian kesuksesan sebuah kepemimpinan dan sistem administrasi. Gaya kepemimpinan yang tepat ialah administrator memperhitungkan taraf kematangan para anggota organisasi serta situasi yang terdapat. Bila pada organisasi telah ada hubungan baik, tetapi kesadaran bekerja belum memadai, pemimpin yang berhasil harus mampu menimbulkan pencerahan untuk memutuskan tugas pekerjaannya.
Yang kelima, ada prinsip kerjasama. Kerjasama dilakukan atas dasar profesionalitas yang tinggi, bukan kerjasama yang arti kong kali kong yang mengorbankan kepentingan mendasar serta mengambil manfaat yang sifatnya kamuflase belaka. Seorang administrator akan berhasil dalam tugasnya bila ia mampu pada mengembangkan kerjasama di antara orang-orang yang terlibat. Ada dua asas yang dapat dipergunakan menjadi landasan kerja aktivitas administrasi di sekolah. Antara lain, ada asas ideal. Pelaksanaan administrasi pendidikan di suatu negara tergantung di sistem pendidikan yang dianut suatu negara. Sistem pendidikan yang dianut oleh negara Indonesia adalah sistem pendidikan Pancasila, yaitu sistem pendidikan yang dilaksanakan sesuai pada Pancasila dan Undang-Undang 1945. Maka, landasan ideal yang digunakan pada aktivitas administrasi pendidikan sekolah juga Pancasila dan UUD 1945. Yang kedua, asas operasional atau prinsip. Sebagaimana sudah diketahui bahwa rangka mencapai tujuan pendidikan nasional seperti yang tercantum pada garis-garis besar haluan negara GBHN, sistem pendidikan pada sekolah di Indonesia sudah mengalami pembaharuan. Upaya pembaharuan itu dilakukan antara lain juga buat menaikkan mutu pendidikan pada taraf sekolah. Pada pendekatan sistem, aktivitas administrasi merupakan salah satu komponen instrumental proses penyelenggaraan pendidikan pada sekolah. Karena proses penyelenggaraan pendidikan di sekolah itu dilakukan dalam kurikulum 1975, maka kelima prinsip yang dipergunakan buat melandasi kurikulum 1945 pula harus menjadi landasan operasional bagi aktivitas administrasi pendidikan pada sekolah. Kelima prinsip itu adalah prinsip fleksibilitas, prinsip efisien dan efektivitas, prinsip berorientasi di tujuan, prinsip kontinuitas, dan prinsip pendidikan seumur hidup. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nuraini Septiasi Mawadah. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Raga Fadilah Kelana, yaitu prinsip fleksibilitas. Prinsip keistimewaan berarti suatu kurikulum harus lentur atau tidak kaku, terutama pada hal pelaksanaannya. Intinya, kurikulum didesain buat mencapai suatu tujuan eksklusif sesuai menggunakan jenis serta tingkat pendidikan tertentu. Di dalam kurikulum wajib terdapat suatu sistem eksklusif yang dapat memberikan alternatif dalam mencapai tujuannya. Mengembangkan kurikulum harus menggunakan berbagai metode atau cara-cara tertentu yang sesuai dengan situasi serta syarat eksklusif, tempat di mana kurikulum itu diterapkan. Prinsip fleksibilitas dalam pengembangan kurikulum mengusahakan supaya yang dihasilkan mempunyai sifat luas, lentur, dan fleksibel pada pelaksanaannya, memungkinkan terjadinya penyesuaian sesuai situasi dan kondisi tempat serta waktu yang selalu berkembang, serta kemampuan dan latar belakang peserta didik. Prinsip fleksibilitas memiliki dua sisi. Yang pertama, fleksibel dalam penentu program pendidikan serta gaya pada mengembangkan acara pedagogik. Yang kedua, fleksibel pada pelaksanaannya, memungkinkan terjadinya penyesuaian-penyesuaian berdasarkan situasi dan syarat daerah serta ketika yang selalu berkembang dan kemampuan serta latar belakang peserta didik. Kurikulum harus bersifat lentur atau fleksibel, yaitu kurikulum itu harus bisa dilaksanakan sesuai dengan kondisi yang ada. Kurikulum yang kaku atau tidak fleksibel akan sulit diterapkan. Selanjutnya yaitu prinsip efisiensi serta efektivitas. Efektivitas adalah melakukan tugas yang benar, sedangkan efisiensi artinya melakukan tugas secara benar. Penyelesaian yang efektif belum tentu efisien, begitu juga sebaliknya. Penyelesaian secara efektif mampu makan waktu yang lama, sedangkan efisien mungkin akan fatal akibat yang kurang maksimal. Lebih jelasnya, efektivitas yaitu percobaan tujuan secara sempurna atau penentu tujuan-tujuan yang sempurna dari serangkaian cara lain atau pilihan cara serta memilah pilihan asal beberapa pilihan lainnya. Efektivitas mampu pula diartikan menjadi pengukuran keberhasilan dalam tujuan-tujuan yang sudah dipengaruhi. Menjadi contoh bila sebuah tugas dapat akhirnya menggunakan pemilihan cara-cara yang sudah dipengaruhi. Adapun yang dimaksud efektivitas pada administrasi pendidikan adalah suatu kegiatan yang mengacu pada standar target secara kuantitas serta kualitas suatu target program. Maka besar proporsi sasaran suatu acara yang dicapai makin tinggi taraf efektivitasnya. Selanjutnya yaitu prinsip berorientasi pada tujuan.
Sinkron dengan pendekatan sistem, semua kegiatan pendidikan wajib berorientasi pada tujuan. Administrasi pendidikan ialah komponen dalam sistem pendidikan, maka buat mencapai tujuan tersebut, tujuan operasional yang sudah dirumuskan wajib sebagai sandaran bagi aplikasi kegiatan administrasi pendidikan pada sekolah. Semua kegiatan pendidikan hendaknya berorientasi kepada tujuan pendidikan yang akan dicapai. Dengan berorientasinya pada ketujuan, kegiatan belajar mengajar tetap terdapat terarah. Selanjutnya yaitu prinsip kontinuitas. Kontinuitas adalah berkesinambungan. Oleh karena itu, pendidikan yang diperlukan dilaksanakan menggunakan memperhatikan taraf kemampuan serta penyaluran minat dan bakat murid sehingga yang akan terjadi pendidikannya aporisma, linear dan membentuk keahlian keilmuan yang berfokus menggunakan baik. Contohnya asal pengambilan acara studi dan keahliannya. Prinsip kontinuitas ini merupakan landasan operasional pada melaksanakan kegiatan administrasi di sekolah. Karena itu, dalam tiap jenjang pendidikan harus mempunyai hierarki yang saling bekerja sama. Prinsip kontinuitas dimaksudkan bahwa perlu ada kesinambungan, khususnya kesinambungan bukan bahan materi kurikulum pada jenis dan jenjang acara pendidikan. Yang terakhir yaitu prinsip pendidikan seumur hidup. Tugas sekolah tidak hanya membina pengetahuan dan kecakapan yang berguna untuk dimanfaatkan secara langsung setelah mereka lulus, melainkan juga meyakinkan sikap dan nilai serta kemampuan untuk belajar terus bagi perkembangan pribadinya. Dalam melakukan manajemen pendidikan didikannya, kiranya prinsip ini perlu digunakan sebagai landasan operasional. Baiklah, mungkin hanya ini dapat kami jelaskan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.